juga nggak pernah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan juga Umida selaku pengasuh pesantren seperti melalui Fida. Yang terhormat pula kepada Dewan Guru semuanya, juga kepada teman-teman semua yang saya banggakan, serta tidak lupa orang tua saya yang ada di rumah. Semoga dilancarkan selalu segala urusannya. Oke, perkenalkan, nama saya Aisyah Nurahmi Alia dari kelas 9 MTS Al-Quran Melalui Fida. Akan presentasikan pelajaran IPA tentang partikel, penyusun benda, dan juga makhluk hidup. Jadi partikel, penyusun benda, dan juga makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama ada atom. Jadi atom adalah satuan dasar materi yang terdiri dari inti atom dan elektron atau muatan negatif yang mengelilinginya. Kemudian teori dari atom dibagi menjadi 4. Yang pertama ada teori John Dalton, yaitu teori Dalton menjelaskan bahwa atom adalah bagian terkecil yang tidak dapat diciptakan, dimatikan, ataupun diubah. Kemudian jika unsur atom sama, berarti massa, sifat, dan juga ukurannya sama. Kemudian teori yang kedua ada teori Joseph J. Thomson, yaitu teori Thomson menjelaskan bahwa atom terdiri dari proton dan juga elektron yang tersebar merata. Kemudian teori yang ketiga ada teori Ernest Rutherford, yaitu teori Rutherford menjelaskan bahwa massa atom itu adalah inti atom, kemudian inti dari atom itu kecil dan bermuatan positif. Kemudian sebagian besar dari inti atom itu kosong. Kemudian teori yang keempat ada teori Niels Bohr, yaitu teori Bohr menjelaskan bahwa inti atom berinti negatif positif dan dikelilingi oleh elektron. Kemudian perpindahan antara elektron dari lintasan dalam keluar dengan menyerap energi, dan jika elektron dari lintasan luar ke dalam itu dengan melepaskan energi. Kemudian semakin jauh elektron dari inti berarti semakin tinggi tingkat energinya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang notasi dari atom. Jadi proton itu bermuatan negatif dan penemunya adalah Goldstein dan bermassa 1 SMA. Kemudian elektron itu bermuatan negatif, penemunya adalah Joseph J. Thomson dan bermassa 0 SMA. Kemudian neutron itu bermuatan netral, penemunya adalah Chadwick dan bermassa 1 SMA. Kemudian penulisan notasi atom itu A adalah nomor massa, lambang Z adalah nomor atom, dan X adalah lambang unsur. Kemudian partikel penyusun benda dan makhluk hidup yang kedua adalah ion. Ion adalah atom yang bermuatan dibagi menjadi 2. Yang pertama anion. Anion adalah ion yang bermuatan negatif, terjadi karena atom menangkap elektron dan elektronnya bertambah. Kemudian yang menangkap biasanya adalah atom non-logam. Dan ion yang kedua adalah ion kation, yaitu ion yang bermuatan positif, terjadi karena melepas elektron dan elektronnya menjadi berkurang. Dan biasanya atom yang melepaskan adalah atom logam. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ikatan ion. Jadi ikatan ion terjadi karena gaya tarik-menarik elektrostatis antara ion positif dan juga negatif dalam senyawa kimia. Kemudian ikatan ion umumnya terjadi pada unsur non-logam. Dan partikel penyusun benda dan makhluk hidup yang ketiga adalah molekul. Jadi molekul dibagi menjadi 2. Yang pertama ada molekul unsur. Molekul unsur tersusun dari atom-atom yang sejenis. Di sini ada molekul unsur diatomik terdiri dari 2 jenis unsur, dan ada molekul poliatomik terdiri lebih dari 2 jenis unsur. Kemudian molekul yang kedua adalah molekul senyawa. Jadi molekul senyawa adalah molekul yang tersusun dari atom-atom yang berbeda jenis. Kemudian cabang yang keempat atau yang terakhir menjelaskan tentang sifat zat dan juga pemanfaatan. Jadi sifat zat dibagi menjadi 2, sifat zat fisika dan juga sifat zat kimia. Sifat zat fisika itu adalah sifat zat yang berkaitan dengan fisik. Contohnya adalah ada wujudnya, ada ukurannya, ada bentuknya, dan juga ada volumenya. Kemudian pemanfaatan sifat zat fisika adalah perubahannya zat dari es ke uap, contoh. Kemudian membedakan jenis benda dari ukurannya, contoh perbedaan antara ukuran pasir, kerikil, dan juga batu. Kemudian menempatkan benda sesuai dengan volume, contohnya dengan mengisi air ke dalam kolam. Kemudian sifat zat kimia adalah sifat yang mudah atau sukarnya materi ketika bereaksi. Sifat zat kimia itu meliputi perubahan warna, suhu, terjadinya gas, munculnya karat, dan juga racun. Kemudian pemanfaatan dari sifat zat kimia adalah kita itu mengetahui kapan buah matang. Contohnya itu dari perubahan warnanya. Kemudian terjadinya karat akibat reaksi antara logam dan juga oksigen. Dan contoh terakhir racun yang digunakan dalam pembuatan pestisida untuk membasmi hama dan juga penyakit tanaman. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.